Izin merecord. Selamat sore Kak Citra. Selamat sore, Coach. Apa kabar Kak Citra? Baik, Coach. Alhamdulillah sehat. Kak Citra sedang sibuk apa sore hari ini? Baik, tadi saya baru saja pulang kerja, Coach. Aduh, pasti capek ya. Semangat. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi coaching pada sore hari ini. Baik Kak Citra, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu coaching. Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dan memperjelasnya dengan menemukan langkah-langkah dan sumber daya. Apakah oke? Oke, Coach. Baik. Sebagai seorang coach, saya akan memfasilitasi Kak Citra untuk menemukan tujuan, langkah, dan sumber daya dengan cara bertanya. Apakah Kak Citra bersedia? Bersedia, Coach. Terima kasih Kak Citra. Selama sesi coaching ini, saya berkomitmen untuk menjadi pendengar dan pendukung Kak Citra dengan baik. Juga saya mengeksplorasi jawaban dari Kak Citra. Apakah oke? Oke, Coach. Terima kasih Kak Citra. Sesi coaching ini akan kita lakukan selama 45 menit sampai dengan 90 menit ke depan. Apakah Kak Citra bersedia? Bersedia, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Saya akan memulai dengan menanyakan coaching goals. Setelah coaching goals, kita akan membahas langkah dan sumber daya, dan di akhir coaching saya akan menanyakan tentang kesimpulan, action plan atau rencana aksi, dan feedback. Apakah oke? Oke, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Saya di dalam sesi coaching nanti, jika sesuatu kemungkinan, jika keluar dari topik, bolehkah saya menyelah? Boleh, silakan, Coach. Oke, jika diperbolehkan menyela, saya akan membuat tanda seperti ini. Dan saya akan menanyakan apa hubungannya dengan coaching goals. Apakah oke? Oke, Coach. Terima kasih Kak Citra. Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat percakapan kita? Ya, dipersilakan, Coach. Terima kasih Kak Citra. Tentu saja saya akan menjaga kerahasiaan selama sesi coaching ini. Dan sebentar, apabila saya tunduk, itu artinya bahwa saya sedang mencatat, bukan saya mengabaikan Kak Citra. Apakah oke? Oke, Coach. Iya, dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Coach. Oke, apakah Kak Citra sudah siap untuk di coaching? Baik, sudah siap, Coach. Terima kasih Kak Citra atas kesediaannya. Kita mulai. Apa tujuan yang ingin Kak Citra dapatkan dari sesi coaching kita ini? Baik, terima kasih sudah menanyakan tujuan saya mengikuti sesi coaching ini, Coach. Jadi, saya mengikuti sesi coaching ini karena saya memiliki kegelisahan, yaitu saya sudah master degree, Coach. Nah, sekarang saya ingin mengembangkan
kompetensi saya, peningkatan kapasitas kapasitas diri saya. Jadi saya ingin sekolah lagi seperti itu, Coach. Sekolah yang saya inginkan adalah S3, jadi mengambil doctoral degree. Nah, tetapi doctoral degree ini memang saya sih maunya di luar negeri seperti itu, Coach. Dan mengambil scholarship, beasiswa dari negara, yaitu negaranya sudah saya pilih, yaitu Korea. Di sana saya akan mengambil jurusan kebijakan publik seperti agar linear dengan tesis S2 saya seperti itu, Coach. Nah, tetapi memang eh, kalau misalkan mengikuti beasiswa tersebut, Coach, memang banyak persyaratannya. Persyaratan-persyaratan tersebut memang sudah saya lengkapi, yaitu salah satunya adalah nilai TOEFL memang sudah mencukupi, syukur. Kemudian ada dokumen-dokumen dan berkas seperti transkrip, nilai, dan juga ijazah sudah ada. Tetapi saya harus melewati wawancara. Jadi ada sesi wawancara nanti jika memang lolos seleksi administrasi seperti itu. Nah, itulah kegelisahan saya, Coach, di mana saya em, takut menghadapi wawancara tersebut. Seperti itu, Coach. Oke, dari penjelasan detail dari tujuan Kak Citra tadi bahwa bolehkah saya menyimpulkan bahwa Kak Citra punya keinginan untuk mengambil S3 dengan beasiswa di luar negeri dan negara yang Kak Citra pilih juga sudah pasti. Apakah begitu? Betul, Coach. Kemudian persyaratan-persyaratan yang mau dipenuhi yang menjadi tuntutan dari eh, perguruan tinggi tersebut ada tiga, yaitu nilai TOEFL, di mana Kak Citra menyatakan bahwa nilai TOEFL sudah cukup, kemudian berkas-berkas persyaratan juga sudah ada, sudah siap semua sesuai dengan tuntutan. Kemudian yang ketiga itu adalah seleksi wawancara, yang mana eh, tadi disampaikan oleh Kak Citra bahwa Kak Citra ada kegelisahan di bagian seksi wawancara ini. Apakah betul begitu? Iya, begitu, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Apa yang membuat Kak Citra menjadi gelisah? Baik. Em, karena menurut saya nanti yang akan mengikuti atau yang menjadi saingan saya adalah anak-anak yang lebih muda dari saya dan mereka kemungkinan fresh graduate dari S1 dan S2-nya seperti itu, Coach. Karena saya sudah lama sekali tidak membuka-buka lagi apa isi tesis saya mengenai kebijakan publik dan kurang untuk membaca mengenai kebijakan publik. Jadi saya rasa saya belum bisa ya sekarang menjawab kalau misalkan ditanya melalui sesi wawancara seperti itu, Coach. Oke, eh, artinya bahwa di sesi coaching ini Kak Citra ingin untuk mengurangi kegelisahan atau menghilangkan kegelisahan di seksi wawancara ini. Apakah mengurangi ataukah supaya kegelisahan ini tidak lagi terjadi dalam mempersiapkan diri untuk eh, mendaftar di S3 di luar negeri ini. Apakah tujuan Kak Citra seperti itu? Kalau Iya, saya keliru, boleh diklarifikasi. baik. Nah, terima kasih, Coach. Jadi memang saya ingin kegelisahan saya itu hilang. Saya ingin bisa menghadapi seleksi wawancara tersebut seperti itu, Coach. Oke, kalau begitu detail tujuan dari Kak Citra, tujuan goalsnya apa di sesi coaching kita kali ini? Saya ingin menghilangkan kegelisahan saya dan saya siap menghadapi seleksi wawancara.
menghilangkan kegelisahan ya. Berarti sesi coaching ini untuk menghilangkan kegelisahan. Sehingga dalam wawancara itu sudah siap. Apakah begitu Kak Citra? Betul, Coach. Oke. Eh, tujuan goalsnya apa, bisa Kak Citra bisa mengulang satu kali lagi tujuan goalsnya apa untuk sesi coaching kita kali ini? Baik. Tujuan saya mengikuti sesi coaching ini, Coach, saya ingin menghilangkan kegelisahan saya pada saat saya nanti menghadapi seleksi wawancara. Seperti itu. Oke, baik. Kapan akan dicapai eh, tujuan ini? Hmm, Artinya, oke, Kak Citra mau menghilangkan kegelisahan pada saat wawancara ini, kapan akan dicapainya? baik. Em, saya akan mulai secepat mungkin sih, Coach. Secepat mungkin. Mungkin minggu depan saya ingin mencoba untuk mempelajari terlebih dahulu dan membaca-baca ulang agar saya bisa menghilangkan kegelisahan saya tersebut. Seperti itu, Coach. Oke, Kak Citra ingin menghilangkan kegelisahan Kak Citra ini minggu depan. Apakah begitu? Betul, saya akan mulai minggu depan, Coach. Oke, mulai menghilangkan begitu. Betul, Mulai menghilang atau pada minggu depan itu sudah hilang kegelisahannya. baru mulai akan menghilangkan, Coach. Oke, mulai menghilangkan. Eh, untuk menghilangkan kegelisahan ini, Kak Citra eh, bersama siapa? Apakah sendiri atau dengan siapa saja? Baik, em, untuk menghilangkan kegelisahan ini, mungkin saya akan bersama suami saya. Saya akan berdiskusi dengan dia agar saya bisa menghilangkan kegelisahan saya. Seperti itu, Coach. Apakah ada lagi hanya dengan berdua saja ataukah dengan siapa lagi? Baik, sementara ini sih hanya berdua saja, Coach. Jadi saya memang akan fokus berdiskusi dengan dia terlebih dahulu. Seperti itu, Coach. Oke. Apa bukti bahwa Kak Citra sudah berhasil mencapai tujuan? Baik, em, bukti untuk saya adalah jika memang saya bisa melewati seleksi wawancara tersebut dengan lancar, Coach. Dan akhirnya saya diterima beasiswa tersebut. Seperti itu, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Artinya bahwa Kak Citra bisa melalui eh, wawancara itu, Kak Citra tidak rasa gelisah lagi dan Kak Citra berhasil untuk melewati sesi wawancara itu dan berhasil. Apakah begitu? Iya, betul, Coach. Apa ukuran keberhasilan? Hmm. Ukuran keberhasilannya adalah melewati wawancara tersebut, Coach. Kemungkinan dengan nilai, karena kan ukuran. Jadi dengan nilai saya, kalau kemungkinan nilainya akan bagus, artinya saya saat diwawancara tidak gelisah. Seperti itu, Coach. Ya, target nilai. Seperti tadi Kak Citra katakan bahwa nilainya bagus. Eh, bagus menurut Kak Citra itu seperti apa? Target yang mau dicapai itu nilainya berapa? Baik, kalau misalkan targetnya berapa, saya kurang tahu, Coach. Yang pasti nilai saya itu harus masuk ke range beasiswa tersebut. Kemungkinan biasanya sih 80-an ke atas ya, Coach. Yang artinya eh, memuaskan seperti itu, Coach.
Oke, artinya bahwa target Kak Citra nilainya 80 ke atas, sehingga Kak Citra bisa lolos dalam wawancara itu. Apakah begitu Kak Citra? Ya, betul, Coach. Oke, apakah tujuan Kak Citra ini dalam kendali diri Kak Citra? Ya, betul. Tujuan ini memang dalam kendali diri saya, Coach. Oke, apakah Kak Citra punya kemampuan untuk meraih tujuan ini? Hmm, saya rasa saya punya kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut, Coach. Kemampuan apa yang sudah dimiliki oleh Kak Citra? Baik, kemampuan saya untuk membaca ulang ya, Coach, dari tesis saya, karena memang ini akan linear dengan tesis saya nanti. Kemudian, kemampuan saya untuk membaca buku dengan cepat, seperti itu, Coach. Membaca buku, terutama membaca buku mengenai kebijakan publik. Dan kemungkinan memang harus baca juga jurnal-jurnal seperti itu, Coach. Kemampuan saya membaca cepat seperti itu, Coach. Oke, Kak Citra punya kemampuan untuk bisa meraih tujuan itu, di mana kemampuan untuk membaca cepat. Di mana akan mendapatkan kemampuan tersebut? Baik, di mana saya akan mendapatkan kemampuan tersebut? Kemungkinan saya akan mendapatkan kemampuan tersebut di library, di perpustakaan, Coach. Di perpustakaan kantor terutama, karena di sana pastinya banyak buku-buku yang berhubungan dengan kebijakan publik. Seperti itu, Coach. Oke, apakah tujuan Kak Citra ini penting? Tentu sangat penting, Coach, untuk saya. Apa pentingnya tujuan ini bagi Kak Citra? Baik, ini sangat penting sekali. Dan saat ini saya memprioritaskan tujuan saya ini. eh, Menghilangkan kegelisahan agar saya nanti tujuannya adalah ujungnya adalah untuk lulus beasiswa seperti itu, Coach. Nah, memang menjadi prioritas karena ini ada hubungannya dengan nilai diri saya, yaitu maksud saya adalah kompetensi diri saya seperti itu. Oke, berarti tujuan ini sangat penting dan prioritas ya Kak, Betul. karena berhubungan dengan nilai diri tadi. Oke, kapan mulai langkah untuk mewujudkan untuk menghilangkan kegelisahan ini yang seperti tadi Kak Citra sampaikan bahwa di minggu depan. Apakah begitu? Betul, Coach. Saya akan memulai langkah ini minggu depan, yaitu berdiskusi dengan suami saya terlebih dahulu untuk menghilangkan kegelisahan saya. Oke. Deadline tujuan dari Kak Citra untuk menghilangkan rasa kegelisahan ini berapa lama? Baik, saya sih inginnya selama 3 bulan ke depan ya, Coach, sambil berdiskusi terus-menerus dengan suami saya, dan saya juga sambil terus-menerus membaca buku, baik itu buku maupun jurnal seperti itu, Coach. Oke, berarti selama 3 bulan ini yang dilakukan Kak Citra berdiskusi dengan suami, kemudian membaca buku, membaca tesis S2-nya, sehingga pada waktu Kak Citra diwawancarai, Kak Citra bisa menjawabnya dengan baik dan tidak ada rasa gelisah. Apakah begitu? Ya, betul, Coach, seperti itu. Ya, terkait dengan tujuan untuk menghilangkan kegelisahan ini, apa gejala atau masalah atau kendala yang Kak Citra lihat, dengar, atau rasakan saat ini? Baik, hmm, kendala yang saya hadapi itu memang dari diri saya sendiri ya Coach, karena saya memang sering gelisah menghadapi sesuatu, apalagi sesuatu itu memang sangat penting untuk saya. Seperti itu kendalanya. Yang saya rasakan, ya saya sedih sih Coach. Maksudnya dalam arti
karena saya harus bisa menghadapi eh, kegelisahan tersebut agar supaya saya lulus beasiswa. Seperti itu sih, Coach. Jadi perasaan saya sedih. Perasaan sedih, sedih, sedih seperti apa yang bisa digambarkan? Kira-kira apa yang membuat Kak Citra sampai merasa sedih? Baik. Em, apa yang membuat saya merasa sedih? Yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, Coach. Jadi sedih saya itu ketika saya menghadapi sesuatu hambatan. Karena kegelisahan ini bagi saya adalah hambatan. Kenapa hambatan? Karena memang jika saya tidak bisa menghadapi kegelisahan saya saat seleksi wawancara, artinya saya tidak akan lulus wawancara tersebut dan artinya saya juga tidak akan lulus beasiswa tersebut. Seperti itu, Coach. Oke, jadi yang menyebabkan Kak Citra sedih tadi bahwa takut ada kegelisahan kalau tidak melewati wawancara dengan baik. Apakah begitu ya? Iya, betul, Coach. Apa hasil yang Kak Citra inginkan? Hasil yang saya inginkan tentunya lolos beasiswa tersebut, Coach. Dan yang pastinya lagi untuk mencapai tujuan saya, yaitu menghilangkan rasa gelisah saya saat seleksi wawancara. Oke, untuk mencapai tujuan yaitu lolos beasiswa dan menghilangkan kegelisahan. Jadi hilangkan kegelisahan sehingga mengikuti wawancara dengan baik, lolos dengan nilai yang baik, maka Kak Citra akan lulus beasiswa itu. Untuk mencapai semuanya itu, apa langkah yang akan Kak Citra lakukan? Baik, langkah pertama yang akan saya lakukan, seperti yang tadi saya sampaikan, minggu depan saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan suami saya. Seperti itu, Coach. Kenapa dengan suami saya? Karena dia memang lebih dahulu doctoral degree ya, Coach. Jadi saya ingin berdiskusi terlebih dahulu. Bagaimana cara dia menghadapi kegelisahan atau kemungkinan dia juga mengalami kegelisahan atau ketakutan saat menghadapi wawancara. Seperti itu langkah pertama saya, berdiskusi dengan suami saya. Yang kedua, Coach, em, Dan untuk menghadapi kegelisahan tersebut, saya akan banyak membaca buku dan juga jurnal di perpustakaan kantor, karena memang banyak buku maupun jurnal mengenai kebijakan publik di sana. Saya rasa jikalau saya memang banyak membaca buku, artinya pengetahuan saya akan lebih banyak. Kemungkinan juga saya akan bisa menghilangkan kegelisahan saya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saat wawancara dengan pede seperti itu, Coach. oke, di langkah pertama sudah oke bersama suami karena suami sudah lebih dulu dokter. Oke, lalu yang kedua banyak membaca buku dan jurnal. Bisa Kakak Citra gambarkan yang banyak itu bukunya sebanyak berapa, kemudian jurnalnya sebanyak berapa, atau banyak buku yang memuat tentang apa, dan jurnal juga memuat tentang apa. Baik, buku-buku tersebut memuat yang nantinya akan berisi tentang semua pengetahuan mengenai kebijakan publik. Seperti itu, Coach. Kemudian jurnal-jurnal tersebut juga sebisa mungkin saya akan membaca bukan hanya jurnal nasional, tapi jurnal internasional yang mencakup mengenai kebijakan publik. Seperti itu, Coach. Oke, keren. Jurnal nasional dan jurnal internasional ya. Oke, apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa eh, membaca, menyelesaikan buku atau jurnal yang direncanakan oleh Kak Citra ini. Baik, sumber daya yang saya butuhkan, tentu saja saya kalau misalkan alat, tentu saja saya membutuhkan laptop saya
untuk searching jurnal-jurnal tersebut, jurnal-jurnal digital. Kemudian saya butuh buku-buku juga yang ada di perpustakaan kantor seperti itu, Coach. Ada juga jurnal-jurnal hard copy di perpustakaan kantor seperti itu, Coach. Oke, apa dampak dari semua yang dilakukan oleh Kak Citra, terutama pada eh, dengan banyak membaca dan membaca cepat, membaca buku dan membaca jurnal yang menyangkut pengetahuan kebijakan publik ini. Apa dampaknya? Baik, seperti tadi juga saya sampaikan, Coach, bahwa dampaknya nanti kemungkinan besar saya jadi menambah pengetahuan saya dan saya bisa mereminder kembali tesis saya seperti itu. Jadi saya pastinya akan mempunyai tambah banyak lagi wawasan mengenai kebijakan publik. Seperti itu, Coach. Sehingga saat wawancara, kemungkinan besar saya akan lebih pede, saya bisa menghilangkan kegelisahan saya karena kemungkinan besar juga karena ilmu pengetahuan saya banyak, wawasan saya luas, saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saat wawancara. Oke, keren. Apa situasi yang muncul saat Kak Citra sudah mencapai tujuan ini? Situasi yang muncul yang pastinya kalau perasaan saya happy, Coach. Pasti happy sekali jika saya bisa menghilangkan kegelisahan yang akhirnya saya bisa lulus beasiswa tersebut. Happy, Coach. Happy. Yang dilihat waktu itu apa saja? Baik, yang dilihat waktu itu yang pasti saya akan melihat emailnya, Coach. Email yang menyatakan bahwa saya lolos beasiswa tersebut, yang artinya saya berhasil melewati kegelisahan saat saya wawancara. Seperti itu, Coach. Oke, apa bukti yang bisa dirasakan atau dipegang atau eh, kalau tadi perasaan itu gembira happy, artinya bahwa bagaimana melihat kegembiraan itu. Kak Citra bisa merasakan waktu itu, kemudian bukti yang dilihat itu adanya email tadi. Kemudian apa yang bisa dipegang oleh Kak Citra kalau memang Kak Citra sudah mencapai tujuan ini? Hmm, baik, apa yang bisa saya pegang? eh, Sebetulnya apa ya, Coach? Karena kemungkinan kan laptop saya yang bisa saya pegang. Tapi mungkin jika memang saat itu terjadi dan memang itu posisinya di rumah dan ada suami saya, ya saya akan, yang pasti saya akan memeluk dia kalau saya lulus beasiswa seperti itu, Coach. Oke, berarti membayangkan suasana saat itu waktu kalau sudah dinyatakan lulus itu artinya eh, Kak Citra bisa membayangkan betapa happy-nya. Kalau seandainya kisaran nilai happy-nya, gembira riang itu dari kisaran 1 sampai 10, kira-kira Kak Citra di saat mencapai tujuan itu nilai berapa yang diberikan oleh Kak Citra? 10, Coach. Oke, berarti sempurna. Oke, baik Kak Citra, terima kasih banyak. Eh, apakah Kak Citra boleh menggambarkan apa kesimpulan dari hasil sesi coaching kita pada sore hari ini? Baik, saya akan mencoba menyimpulkan apa hasil dari sesi coaching saya pada sore hari ini. Jadi, tadi saya datang memang dengan tujuan untuk menghadapi kegelisahan seperti itu. Kegelisahan saat akan diwawancara beasiswa doctoral degree.
Seperti itu. Tadi coach juga menanyakan sumber daya apa yang saya miliki, apakah saya mampu, kemudian hambatan dan kendala apa saja. Tadi sudah saya jelaskan dan yang pasti yang paling saya ingat adalah langkah-langkah apa yang akan saya lakukan. Langkah pertamanya yaitu minggu depan saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan suami saya yang memang sudah lebih dahulu doktoral degree dan melewati seleksi wawancara tersebut. Yang kedua, saya akan membaca buku, eh, menambah wawasan saya dengan cara membaca buku, membaca jurnal, dan mungkin mencarinya di Google seperti itu, mencari informasi. Seperti itu, Coach. Oke, dari penjelasan Kak Citra tadi, eh, tujuan Kak Citra yaitu menghilangkan kegelisahan saat diwawancara. Apakah begitu Kak Citra? Ya, betul. Oke, kemudian Kak Citra sudah eh, menjelaskan juga langkah-langkah yang akan dilakukan. Langkah-langkah itu apakah boleh Kak Citra menyampaikannya satu kali lagi? Baik. Saya mempunyai dua langkah. Yang pertama, minggu depan saya akan berdiskusi dengan suami saya. Yang kedua, saya akan lebih menambah wawasan saya dengan cara membaca buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Seperti itu, Coach. Oke, berarti di sini kalau Kak Citra sudah menyelesaikan semuanya ini, maka kegelisahan dari Kak Citra apakah sudah plong, tidak gelisah lagi? Ya, saya sudah plong tidak gelisah lagi, Coach, karena saya akan eh, betul-betul melaksanakan tadi langkah-langkah saya. Oke, artinya Kak Citra sudah mengizinkan diri Kak Citra untuk melakukan semuanya ini? Betul. Saya sudah mengizinkan diri saya untuk melakukan semua ini agar mencapai tujuan saya, yaitu menghilangkan kegelisahan saya saat wawancara, agar nantinya saya akan lolos beasiswa. Oke, baik Kak Citra, eh, dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Citra, bahwa Kak Citra pasti akan menyelesaikan semuanya ini. Dan pada waktu wawancara, Kak Citra pasti akan lulus. Sudah dibayangkan bagaimana keadaan situasi waktu itu setelah Kak Citra mencapai tujuan. Saya doakan semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan dari Kak Citra ini bersama suami bisa tercapai dengan baik. Baik Kak Citra, eh, di akhir sesi coaching ini, apakah saya diminta untuk memberikan feedback? Apakah Hmm, Kak Citra membutuhkan feedback dari saya? feedback untuk saya. Saya belum ada pertanyaan sih, Coach, karena sesi coaching tadi sangat memuaskan saya sehingga saya bisa menemukan langkah-langkah tadi yang sebelumnya gelisah. Seperti itu, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Apakah Kak Citra merasa puas dengan sesi coaching ini? Betul, Coach. Oke, apakah ada feedback untuk saya sebagai seorang coach untuk sesi coaching saya selanjutnya? Baik, feedback untuk Coach, kebetulan tidak ada Coach karena memang saya sangat puas sekali dengan sesi coaching ini. Dari mulai saya gelisah sampai saya bisa menemukan jawaban saya sendiri. Jadi saya sangat-sangat puas. Jadi feedbacknya keren, Coach, keren. Oke, terima kasih Kak Citra sudah meluangkan waktu untuk bisa kita dua berbincang-bincang. Saya juga berterima kasih. Semoga ke depan kalau memang ada kebutuhan lagi untuk coaching, saya bersedia untuk melayani Kak Citra.
Oke, Kak Citra. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai ketemu di sesi coaching selanjutnya. Selamat sore, Kak Citra. Selamat sore, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih. Sama-sama. Dah.